Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam pendidikan hebat Kapolres Cerdas, salam merdeka belajar, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi hari ini bersama saya, Bubu SPD MPD. Kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan operator, dan rekan-rekan kepala sekolah tentang bagaimana kita mengolah raport pendidikan. Sebelum masuk ke dalam raport pendidikan, terlebih dahulu saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mengenal apa sih raport pendidikan itu. Let's go. Baik, raport pendidikan itu merupakan sebuah platform penyedia data atau sebuah aplikasi yang disediakan oleh kementerian, di mana ini merupakan salah satu program dari kementerian, yaitu program Merdeka Belajar edisi ke-19. Jadi Rapon atau sebuah aplikasi adalah sebuah data yang disajikan, merupakan hasil dari asesmen nasional dan data-data lain termasuk survei lingkungan, itu dikemas menjadi satu dan terintegrasi. Jadi rapor pendidikan itu sebuah data yang sangat diperlukan nanti oleh sekolah. Kemudian tujuan rapor pendidikan itu ialah untuk digunakan oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan kemudian sebagai bahan bagi pemerintah sebagai refleksi dan identifikasi tantangan pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Kemudian rapor pendidikan merupakan dasar, merupakan landasan yang akan digunakan oleh sekolah nantinya untuk perbaikan berdasarkan hasil rapor mutu. Jadi di sini difokuskan pada nilai-nilai rendah, atau di sana dilambangkan dengan warna, ada warna merah menunjukkan raport yang kurang, kemudian ada warna kuning dan warna hijau. Jadi raport pendidikan merupakan sebuah data yang diperoleh dari hasil asesmen nasional yang akan nantinya digunakan oleh sekolah sebagai dasar untuk menyusun perencanaan peningkatan kualitas sekolah yang ujungnya nanti akan dituangkan ke dalam rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. Selanjutnya, raport mutu pendidikan itu hanya bisa diakses oleh beberapa orang atau beberapa elemen, salah satunya oleh kepala sekolah sebagai admin di sekolah tersebut, yang kedua oleh operator sekolah, dan yang ketiga oleh tenaga pendidik, namun ini fiturnya masih belum dibuka. Selanjutnya oleh kepala dinas dan jajaran terkait, serta oleh operator dinas yang ditunjuk. Jadi ada 5 elemen ini yang bisa membuka dan mengakses raport pendidikan. Jadi itu sekilas tentang raport pendidikan. Selanjutnya saya akan ajak rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan operator untuk mengunduh atau untuk mendapatkan raport pendidikan itu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, raport pendidikan sebuah aplikasi online, di mana kebetulan saya menggunakan Google Chrome di sini untuk mengaksesnya. Pastikan ada koneksi internet untuk dapat mengakses ke dalam Google ini. Langkah pertama, kita ketik saja di pencarian itu rapor mutu pendidikan, rapor mutu, tinggal di enter saja. Nah, kalau sudah, maka yang kita gunakan ini yang raport pendidikan.kemdikbud.go.id, tinggal diklik saja di sini. Nah, kalau sudah diklik di situ, nah di sini seperti saya sampaikan, untuk dapat masuk ada 2 pintu. Ada lihat data publik, ini hanya melihat data keseluruhan. Kalau untuk melihat di satuan pendidikan atau di dinas Anda, maka klik yang bagian ini. Kemudian saya ingatkan kembali, untuk dapat mengakses di sini hanya menggunakan akun Belajar ID, bukan akun Gmail, bukan akun
yang lain, tapi akun belajar ID milik kepala sekolah maupun milik operator. Kalau ada pertanyaan, dari mana Pak mendapatkan akun belajar ID? Akun belajar ID itu bisa di-download oleh operator. Di sana setiap orang yang sudah terdaftar di Dapodik sudah dibuatkan akun belajar ID-nya. Jadi sebuah fasilitas yang diberikan oleh kementerian, akun belajar ID. Nah, tinggal kita klik saja di sini. Nah, kemudian akan muncul. Kebetulan saya tidak punya akun di sini, gunakan pilih pilihan yang gunakan akun lain bagi yang belum pernah login. Kalau yang sudah pernah login misalnya tinggal klik akun ini. Nah, gunakan akun lain, kemudian misal di sini saya kemudian punya pembinaan saya, kemudian klik berikutnya. Kemudian masukkan selanjutnya. Kemudian berikutnya. Kita tunggu proses loadingnya. Ini silakan lain kali atau oke. Akan muncul seperti ini tampilannya. Ini sebuah platform yang menyajikan data hasil asesmen nasional di sekolah Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini sampai ke akreditasinya. Jadi terus saya sampaikan di sini bahwa rapor pendidikan ini sudah menghadirkan data tentang evaluasi diri sekolah. Semua tercermin di sini. Kemudian menghadirkan data tentang hasil ujian nasional juga tercermin ke sini, dan ke depan juga menghasilkan akreditasi sekolah. Jadi sudah terlihat di sini. Kemudian yang muncul di sini ada 3. Yang pertama kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, dan ketiga indeks karakter. Terus saya sampaikan di sini mengapa di dalam asesmen nasional hanya memetakan literasi, numerasi, dan karakter. Disampaikan bahwa modal hidup seorang siswa, modal hidup seorang manusia agar bisa menjalani kehidupannya, pertama dia harus memiliki kemampuan literasi atau kemampuan memahami segala sesuatu, kemudian kemampuan numerasi atau kemampuan berhitungnya, kemudian harus memiliki karakter yang baik. Jadi disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Dasar bahwa literasi, numerasi, dan karakter merupakan sebuah mata uang di zaman apapun dia selalu laku. Oke, ini tuh sepintas. Selanjutnya kita akan menentukan langkah untuk mengunduh. Bagaimana sih cara mengunduh raport pendidikan atau rapor pendidikan untuk satuan pendidikan kita tersebut? Langkah yang pertama, di pojok bagian kanan ada tulisan unduh. Silakan diklik saja di situ. Maka akan tampil jendela seperti ini. Kemudian di sini ada tampilan tahun. Kebetulan tahun ini kita baru ada rapor mutu tahun 2022. Kemudian ada tanda unduh di sini. Silahkan sahabat kepala sekolah, rekan-rekan operator, klik saja unduh. Kalau sudah, maka unduhan raport pendidikan akan terunduh ke dalam komputer kita. Bahkan seperti itu, raport pendidikan telah diunduh, ada pemfotoan di sini, kemudian klik saja off. Kalau sudah seperti ini, berarti raport pendidikan sudah bisa kita peroleh. Tinggal dibuka saja bagaimana hasil raport pendidikan tersebut. Kalau sudah dibuka, bagaimana cara membaca raport pendidikan ini nanti, bagaimana cara untuk memilihnya, bagaimana cara untuk memanfaatkannya, akan saya buatkan nanti tutorial video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan operator, tentang bagaimana kita memahami apa itu rapor pendidikan, apa itu manfaatnya, kemudian bagaimana nanti mengelolanya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
tetap semangat untuk berjuang di bidang pendidikan, karena saat ini dunia pendidikan sangat memerlukan kita terus bergerak, terus memajukan dunia pendidikan, dan bersama kita akan wujudkan pendidikan yang hebat, kapuas, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.